Bismillah, alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil amma ba'd. Insyaallah pada pertemuan kali ini adalah video materi tentang pembahasan mad yang Ana sampaikan untuk teman-teman yang di rumah agar bisa dipahami. Kita masuk kepada pembahasan mad. Sebelum itu, apa yang dimaksud dari mad? Mad itu adalah ziyadatus saut bil hurufil mad, bi hurufil mad. Jadi memanjangkan suara, dengan huruf-huruf mad, dengan huruf-huruf mad. Nah, jadi memanjangkan suara, tapi harus dengan apa? Dengan huruf-huruf mad. Nah, jadi tidak bisa semua dipanjangkan kecuali dengan huruf-huruf mad. Oleh karena itu kita harus mengetahui apa itu huruf-huruf madnya. Huruf-huruf mad terbagi menjadi 3. Yang pertama, ketika ada huruf yang berharakat fathah, ya, bertemu dengan huruf alif. Ya, jadi ketika ada alif sebelumnya huruf yang berharakat fathah. Contohnya ba. Contohnya ba, ya, dibaca 2 harokat. Ba. 2 harokat itu seperti halnya ada 2 huruf yang berharokat. Ya, jadi setiap huruf yang berharokat itu mempunyai kadar 1 harokat. Nah, apabila dia mempunyai ada 2 huruf yang berharokat, maka dia seakan-akan dia mempunyai kadar 2 harokat. Ba. Sama seperti halnya ini. Ba. Nah, hanya saja dipanjangkan. Ba. Nah, yang kedua yaitu apabila ada huruf yang berharokat kasroh, ya, bertemu dengan huruf ya yang sukun. Nah, ya yang sukun, contohnya bi. Nah, terkadang memang ya-nya itu tidak diberikan titik, ya, seperti halnya di Mushaf Madinah, ya, Mushaf cetakan Madinah itu ya-nya terkadang tidak diberikan titik dan juga tidak diberikan sukun, ya, contoh, ya. Nah, ini menandakan bahwa ada huruf yang kasroh, ya, bi bertemu dengan huruf ya yang sukun. Nah, walaupun tidak diberikan sukun, ya, karena di Mushaf Madinah itu, ya, atau cetakan Madinah yang standar internasional gitu, itu tidak diberikan titik dan juga tidak diberikan sukun biasanya, ya. Titik terkadang diberi, terkadang tidak, ya. Jadi harus kita pahami seperti itu. Maka akan ada contoh-contoh nanti yang semisal. Nah, terus yang ketiga itu huruf yang berharokat dhammah, ya, bertemu dengan huruf waw yang sukun, ya. Huruf yang berharokat dhammah bertemu dengan waw yang sukun. Contoh bu, ya. Nah, sama ini tidak diberikan tanda sukun biasanya kalau di Mushaf Timur Tengah, beda dengan Mushaf Indonesia. Kalau Mushaf Indonesia, cetakan Indonesia, cetakan Kemenak, maka dia diberikan sukun biasanya, ya. Maka dibaca 2 harokat, bu. Nah, yang pertama dibaca 2 harokat, ba. Yang kedua bi. Yang ketiga bu. Jadi sama, panjangnya sama, 2 harokat. Nah, lalu kita masuk ke pembahasan berikutnya,
Mat itu ada mat tobi'i ya, ini namanya mat tobi'i ya, mat tobi atau mat asli. Mat tobi'i, mat asli. Kalau kita kan asli itu mat cabangnya, akarnya, akar dari matu ini ya, 3 hal ini. Nah bisa bercabang, jadi namanya mat far'i. Mat far'i itu nanti dia yang menyebabkan huruf itu bertambah kadarnya. Yang tadinya 2 harokat bisa berubah jadi 4, 5 atau 6 ya, karena ada sebab. Sebabnya apa? Sebabnya adalah ketika mat ya, ini kan mat tabi'i ya, yang 3 ini adalah mat tabi'i. Ketika mat tabi'i ya, mat tabi'i bertemu dengan sukun, dengan huruf yang sukun, bukannya huruf yang sukun, afan, maksudnya ketika mat tabi'i bertemu dengan hamzah ya, bertemu dengan hamzah, itu bertemu dengan hamzah. Contoh ketika huruf mat tabi'i ini bertemu dengan hamzah, contohnya ba'a. Nah biasanya diberikan tanda mat atau seperti halis ya, atau bendera ya, maka dipanjangkan ya, menjadi 4 atau 5 harokat, 4 atau 5 harokat. Nah kita baca 4 atau 5 harokat. Ba'a. Nah dibaca 4 atau 5 harokat. Ba'a. Nah untuk menentukan 4 atau 5 harokat seperti halnya tadi, berarti seakan-akan dia mempunyai huruf yang ada 5 yang berharokat ya, huruf hijaiyah yang ada 5 huruf. Nah gitu ya, ba 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 ya, ba 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 ba. Berarti kalau kita panjangkan ba a, nah lebih mudah ketika dipanjangkan ya, lebih mudah ketika kita panjangkan. Intinya dirasang saja, lebihkan kadarnya. Untuk ketepatannya nah nanti dikoreksi oleh pengajar, kurang atau apabila kurang dikoreksi ya, ataupun berlebihan nanti pun dikoreksi oleh pengajar. Intinya dipanjangkan dulu 4 atau 5 harokat, untuk ketepatannya dikoreksi oleh pengajar ya. Sama juga ya untuk contoh yang kedua, bi ya, contoh bi a ya, gitu ya. Atau yang ketiga bu a, yang dipanjangkan 4 atau 5 harokat. Nah ini pembahasan yang mat far'i yang pertama, dipanjangkan 4 atau 5 harokat ya. Lalu ada juga mat yang mungkin dibahas dalam kitab, yaitu ketika mat tabi'i bertemu dengan huruf yang bertasjid ya, bertasjid. Nah nanti dipanjangkan menjadi 6 harokat ya, 6 harokat ya, dipanjangkan jadi 6 harokat. Kalau kita dengar hukumnya itu mat lazim ya, mat lazim. Tapi tidak kita bahas dulu di tahapan pemula ini. Yang terpenting kita tahu tandanya dan berapa kadar yang harus kita baca. Nah yaitu contohnya ada dalam di sini ada ya, contoh untuk hajja. Nah ha, nah ini kan ha mat tabi'i ya, ada huruf fathah bertemu dengan alif
Lalu mat tabi'i ini bertemu dengan huruf yang bertasydid ya. Maka dibaca hajja. Nah, biasanya ada tanda seperti ini, sama ya, tanda mad atau seperti bendera ya, seperti bendera atau halis. Maka dipanjangkan menjadi 6 harokat. 6 harokat. Jadi apabila mad tabi'i bertemu dengan huruf yang bertasydid, jadi dipanjangkan 6 harokat. Contoh lagi, hajja. Jadi ketika masuk ke huruf tersebut ada tekanannya, ada dikatakan anabar itu ditekan, ada tekannya ke huruf tersebut agar terjaga huruf itu bertasydid ya. Kita ulangi, hajja. Nah, harus ditekan agar menjelaskan bahwa huruf itu bertasydid, karena huruf yang bertasydid itu seakan-akan dia ada 2 huruf ya, seakan-akan dia ada 2 huruf sepertinya. Contoh, nah jadi apabila kita tidak menekannya ya, tidak ditekan ketika masuk hurufnya, maka bisa jadi kita menghilangkan satu huruf dari Al-Quran. Nah, itu pun akan merubah makna dari Al-Quran tersebut ya, akan merubah makna dari Al-Quran tersebut. Maka kita tekan untuk menjelaskan huruf tersebut, untuk menjaga huruf tersebut ya. Kita contoh lagi, sekali lagi, hajja. Jadi baca 6 harokat ya, seperti halnya surat Al-Fatihah di ayat terakhir, waladdallin. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, untuk contoh-contohnya mungkin bisa dilihat di buku markisnya, mungkin Anda akan lihatkan. Nah, di sini ada contoh untuk mat tabi'i ya. Ini contoh mat tabi'i saja, mat tabi'i atau dikatakan juga mat asli ya. Nah, di sini ada mungkin satu contoh saja Anda praktekkan di sini. Wa ila thamud akhuhum sholiha. Nah, perhatikan di sini ada mat ya. Huruf lam yang berharokat fathah bertemu dengan alif, maka dibaca panjang 2 harokat. Terus domah bertemu dengan wawu sukun. Nah, di sini tidak ada sukunnya ya. Nah, itu menandakan dia panjang 2 harokat ya, dipanjangkan ya. Semuda. Lalu yang ketiga di sini ada juga akhuhum, khonya panjang karena fathah bertemu dengan alif. Sama juga soliha ya, fathah bertemu dengan alif. Boleh kita dibaca solihan. Nah, kalau dibaca harokatnya. Tapi kalau ingin waqaf maka dibaca dengan panjang 2 harokat saja ya. Mat iwat kalau dikatakan soliha. Nah, seperti itu. Lalu contoh untuk mat yang lain ya. Mat yang lain yaitu, nah ini mat yang dibaca 4 atau 5 harokat ya. Nah, tadi sudah dijelaskan bahwa ada sebabnya. Mat itu bisa menjadi 4 atau 5 harokat. Yang dasarnya 2 harokat, dia berubah menjadi 4 atau 5 harokat. Karena matnya itu apa? Matnya bertemu dengan hamzah. Ya, yang tadi sudah dicontohkan ya. Maka dipanjangkan 4 atau 5 harokat. Contoh, ba'a, ma'a, su'a.
kurang lebih seperti itu, dibaca 4 atau 5 harokat. Dan yang terakhir, contoh yang terakhir itu mat yang dibaca 6 harokat ya. Karena apa? Disebabkan karena mat ya, tadi mat itu mat tabi'i maksudnya ya, mat bertemu dengan huruf yang bertasydid ya. Dibaca 6 harokat. Nah, ya, contoh di sini hajja dihentak, jadi ketika masuk ke hurufnya dihentak. Hajja, nah, seperti itu. Huruf berikutnya khosu, nah, dihentak. Kafa, nah kecuali huruf nun dan huruf mim. Jadi ketika bertemu dengan nun dan mim ya, dan mim yang bertasydid ya, maka dia tidak dihentak, hanya saja masuk dengan lembut ya, dengan diberikan gunnah. Contoh janna, bukan janna, bukan, tapi masuk dengan lembut. Janna. Nah, mungkin itu untuk pembahasan tajwid berkenaan tentang mad ya, mad yang telah kita bahas. Ana buat video ini untuk teman-teman yang ada di rumah ya, untuk membaca kembali latihan halaman yang pertama, mungkin halaman 76 ya, dibaca kembali 76, jadi PR ya, 76, 77 dan 78. Maka mohon bantuannya untuk orang tua atau mungkin ibu bapak sekalian untuk dibimbing anaknya untuk membaca ini ya, agar anak-anak bisa lancar dalam pembacaan contoh-contoh mat ini ya, agar terbiasa di rumah ya. Oleh karena itu diminta untuk ibu bapak bimbingannya anak-anaknya di rumah untuk membaca contoh-contoh ini di halaman 76, 77 dan 78. Nah, dan juga terutama untuk yang kemarin yang tidak hadir karena qadarullah uzur, ada hujan ya, ada yang dia 2 pertemuan tidak hadir ya, maka sangat ditekankan untuk membaca ini, melihat video ini, memahaminya, dan juga dipraktekkan di rumah untuk contoh-contohnya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Untuk kurangnya mohon dimaafkan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.